Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko akan melanjutkan penjelasan tadi ya. Untuk halaman 59 rangkuman berupa diagram, nanti silakan kalian kerjakan. Ya, ini ovipar, pengertiannya ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bagaimana. Ini contohnya, contoh hewannya ya. Contoh hewannya, kemudian vivipar juga seperti itu, pengertiannya bagaimana. Kemudian contoh hewannya, hewan yang berkembang biak secara vivipar itu apa saja disebutkan. Ovovivipar adalah pengertiannya dijelaskan, kemudian contoh hewannya ya, contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar apa saja. Ya, ini ciri-cirinya, ciri-ciri ovipar ya. Ovipar bertelur, embrio tumbuh di dalam cangkang telur. Berarti ciri-ciri dari ovipar embrio ini ya, calon dari bayi atau anak hewan ovipar mendapatkan suplai makanan dari dalam cangkang telur ya, dari dalam cangkang telur ya. Kalau kita lihat telur itu ada kuningnya, kuning itu adalah ya apa, makanan dari embrio ya, dari embrio apa namanya, calon individu baru ya. Itu kalau kita lihat bagian dari telur ada kuning telur itu ya untuk makanannya ya. Kemudian cirinya tadi yang ovipar, yang lain adalah tadi mendapatkan embrio mendapatkan suplai makanan dari dalam telur ya, itu kuning telurnya itu ya. Kemudian cirinya lagi ya, bayi itu keluar setelah telur menetas. Ya, kalau ovipar berarti menetas di luar tubuh. Ya, karena telur ini apa namanya dikeluarkan. Misalnya ayam itu kan apa namanya bertelur, kemudian telurnya ada di luar tubuhnya, kemudian dirami selama 21 hari. Itu contoh dari hewan ayam, misalnya seperti itu. Kemudian yang vivipar, vivipar ciri-cirinya adalah embrio ini mendapatkan suplai makanan dari plasenta, dari dalam rahim itu ya. Kalau kita manusia itu dari pusar itu plasenta ya. Itu vivipar contohnya ya. Kemudian bayi atau embrio dilahirkan ya. Berarti dikeluarkan oleh tubuh sudah dalam bentuk bayi. Itu ciri dari vivipar. Sedangkan ovovivipar ini embrio mendapatkan suplai makanan dari dalam telur. Cuma telurnya ini masih berkembang di embrio, berkembang di dalam telur yang ada di dalam tubuh, di dalam saluran reproduksi hewan tersebut gitu. Nah, setelah nanti embrio menetas di dalam tubuh, berarti bayi ini akan dikeluarkan sudah dalam bentuk bayi. Itu contoh apa namanya, ciri-ciri dari ovovivipar ya. Ya, telurnya ada di dalam tubuh, kemudian menetas di dalam tubuh telur tersebut, berarti embrio akan keluar atau calon bayi dikeluarkan dari dalam tubuh ya kan. Itu penjelasan mengenai ovipar, vivipar dan ovovivipar halaman 59. Nanti bisa dibaca ya di buku kalian ya. Terima kasih. Itu apa namanya, tugas pembelajaran 3 mengenai persamaan dan perbedaan ovipar, vivipar dan ovovivipar. Yang berikutnya adalah menceritakan kembali informasi dalam laporan. Ini kita baca teks bacaan kalkun si ayam besar. Ada 1, 2, 3, ada 3 paragraf. Kemudian di halaman 61 silakan nanti dibaca ya. Ini dibaca informasi apa saja yang kamu perlu setelah mendengarkan teks yang dibaca gurumu ya. Ini dibaca aja teks kalkun si ayam besar dan dibaca. Kalau Pak Eko kasih contoh, ini paragraf 1 ini kalkun ya. Informasi pentingnya adalah kalkun merupakan jenis unggas seperti ayam ya, informasinya. Paragraf kedua ini ya, paragraf kedua
Mulai dari namun pada kenyataannya kalkun cukup berbeda dengan ayam dan seterusnya di halaman 61. Ini paragraf kedua Pak Eko kasih contoh informasi yang kita dapat yaitu kalkun berbeda dengan ayam di mana kalkun berukuran besar dan memiliki janggut. Ya, itu informasi penting pada paragraf kedua dan paragraf ketiga yaitu ini ya walaupun berbeda kalkun dan ayam juga memiliki persamaan. Kedua hewan ini termasuk jenis hewan yang sering diternakan oleh manusia. Nah, paragraf ketiga didapat informasi ditulis Pak Eko kalkun dan ayam memiliki persamaan yaitu sama-sama diternakan manusia untuk dimanfaatkan atau diambil telur dan dagingnya. Setelah kita menulis informasi penting dari paragraf 1, paragraf kedua dan paragraf ketiga, silakan digabung ya, digabung di apa namanya jadikan satu paragraf gitu. Ya. Itu cara menceritakan kembali informasi dalam laporan ya berdasarkan teks bacaan itu ya, tugas pembelajaran 3 itu di halaman 62 nanti silakan dikerjakan ya. Ini ada 2 soal ya, silakan nanti dikerjakan. Terima kasih. Itu penjelasan singkat dari Pak Eko. Silakan kalau ada hal yang perlu ditanyakan, silakan tanya lewat WA. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.